situasional, konsepsional seperti itu nya. Contoh seperti di Purple. Nah, gimana ya? Gimana Om tah di Di Purple? Purple kan bingung, tekian album, mau bikin album. Judulnya naon? Bikin bunga lo di tepi danau. Kehuruan kerekaman teh. Kok Kebakaran. Jadi muncul lagu Smoky on the water. Smoke on the Water. Oh itu gara-gara itu Om. Tak. Gila ngapain Gi? Hah? Sibuk amat. Ini lagi bedah notasi. Biasalah tugas si Om. Bedah notasi. Notasi buat apa? Buat drum. Ih, biasa kan kalau misalnya di sini mau bawain lagu harus bedah notasi dulu. Oh jadi nulis dulu notasi gitu? Dengerin dulu, bedah dulu notasinya. Ah kayak gitu. Lagu apaan? Pink Crimson. Wah band jadul tuh ya? Wih, Inggrisan boy. Tapi kenapa namanya band jadul? Karena adanya zaman dulu Gi. Ya betul juga sih. Betul juga. Tapi yang anehnya tuh sulit bener pilihnya. Wah, parah boy. Ya makanya tanyalah ke Pak Guru. Oh iya juga. Karena Ya. kalau apalagi lagu jadul, notasinya sulit, langsung lah ke Om Indra. Dari tadi nulis cuman pilih doang otak tuh belum. Tapi nulisnya gimana? Dari tadi Maininnya gimana ya kan? Pusing. sangat sih bingung. Apa guys? Biasa tugas. PR lo. Bisa ditolong. PR apa? Crimson yang kemarin kan saya beranotasi sama Om. Oke, buka dulu. Oh Iya, udah langsung lah buka dulu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga musik. Kembali lagi sama kita di podcast musik Ngupas seputar musik. Nah, malam hari ini kayaknya kita akan ngebahas band jadul. Kebetulan tadi Agi lagi bikin Lagi liur. katanya. Mungkin sekarang videonya agak beda, nggak ada temen, tapi ada teman-teman setia Nah. kita. Pertama dulu. Yanis Boba. Enggak. Ada yang beda di belakang. Oh iya, ada yang beda nih. Terima kasih kepada Kalisa Project Woodworking yang sudah mensupport, memberikan apa tuh ini ya? Memperindah studio kita Nah. lah. Itu dia. Ini semacam mungkin furnitur buat ornamen bagi warga musik yang mau pesan apa itu tempat tidur, terus meja layang ya. Oh, berarti kursi-kursi kafe juga bisa. Bisa hubungi Woodworking. Kalisa Project Woodworking. Kalau misalkan pingin pakai baju yang adem, ya beli dong. Dan gaya kekinian, anak muda sekali. Beli dong, datang ke Distro Respect. Kalau pingin minum yang sejuk-sejuk, Nah, Ada nih boba. Kalau Min Hiru. supaya pikirannya jadi Jernih. apa? Mau kamu tuh kenapa? Coba. Ini Om, kembali ke lagu Crimson ini. Sebetulnya itu kan bahan kamu ya. Iya, Maksudnya Kim Crimson kumaha teh? bahan ujian hidup. Iya, ujian hidup. Ya kan kalau King Crimson itu adalah salah satu band tahun 69. 69. Wow. Nah, tadi istilahnya lagu apa itu? Lagu apa band apa sebutnya? band jadul. Nah, jual. itu yang sering mentegak di hati saya. Nah, bingung oke. Nah, kudu disebutnya jadul. Nah justru eta, makanya saya kurang setuju ya. Kebanyakan kan orang menganggap kalau kita muter lagu atau muter sebuah karya yang dibuat di bawah tahun 70 atau 80 sering disangka bukan disangka dititlekan jadul. Saya kurang apa namanya? Kurang serak atas title untuk sebuah karya yang dibuat di bawah 80. Masalah jadul kan harus terarah dulu jadulnya ke mana? Nah, kalau kesetelan celana cutle baju kembang oke jadul. Misalkan kamu pakai sekarang celana cutle baju kembang-kembang rambut bulat itu jadul kamu. Nah, kalau dari alat musik oke lah ya. Terus kalau dari karya kurang setuju kayaknya. Kalau itu karya disebut karya jadul. Berarti harusnya Nah apa iya, tuh? kita sandingkan aja legendaris. Nah, Band legend. Itu band legend. Jadi jadul teh asa kumahanya asa terlalu merendahkan karya yang jadi pernah. seolah-olah lagu tetek kuno. Nah, beda deh jeung legend atau klasik berharga. Iya, benar. Seperti kamu kan wajahnya klasik estetiknya. Balik deui ka rotasi. Secara teknik mah ieu laguna kudu salieur kieu Om. Ya, kamu
Mungkin karena lagu dari band-band legendaris ya. Mungkin yang saya lihat band-band legendaris itu terutama di luar ya. Mereka tuh bikin aransemen supaya tidak mudah ditiru orang. Oh. Itu yang pertama. Agar tidak terjadinya plagiat. Giatisme. Nah jadilah kita jadi sebuah ciri khas band eta. Nah, jadi signaturnya. Kayak gitu. Makanya band-band luar itu terkenal kalau yang dulu-dulu biasanya pada rumit. Sengaja dibuat rumit, itu gampang ditiru. Karena kan band baheula memang kuat antusiasme untuk bermusiknya teh kuat, matak nyen lagu teh harus susah, kompleks, gak mudah ditiru. Yang kedua, dari setiap personil band legend, gantinya istilahnya jadi band legend, jadwal. Itu benar punya signatur atau ciri khas dari setiap lagu-lagu mereka. Iya. Ya, contoh, lamun di drum meureun. Lamun kalau beatnya gini, buk. Queen tuh. Benar kan? Anak paling kecil juga tahu. Asal ada mukul ke tom snare, tom pasti tahu itu Queen. Iya. Nah, mungkin kalau di gitar yang signatur lebih Signatur contohnya kayak Electric Latin, ada Santana. Nah, jadi di kalau sana. pasti orang tahu Santana. Iya. Mereka lebih mempunyai ciri khas dari setiap personilnya sendiri dalam permainan dan ciri khas karya. Iya, benar. Supaya itu gampang ditiru. Wah, eta mah nu batur. Musi ieu itu. Kalau di Indonesia juga judi. Nah, Bisa lah. Siapa lagi? Bisa itu Raja Dangdut. kita. Raja Dangdut. Itu mungkin memang signatur sengaja yang untuk memberikan ciri khas pada setiap karya mereka. Seperti Beatles, kalau dengar suara hi hat yang maju ke floor pasti ingatnya Together. tuh. Kalau ingatnya beat 1/8, pasti orang berpikir itu pasti bukan aja band Van Halen. Van Halen itu semua lagunya pasti gitu ketukannya. Itu ciri khasnya. Itu Iya. saha gambar atau podehi. Pan Persi mana? Berarti bisa juga kayak di Purple anu terkenal dengan roll. Nah, di Purple itu dia walaupun lagu lambat, rollnya cepet. Iya benar. Yang kedua, dari signatur gitarnya, melodinya mendayu-dayu kayak dangdut. itu. Itu ciri khas Richie Blackmore. Boulevard. Jadi signatur atau pencitraan, pencirian merenya kadang bisa menghilangkan nuansa. Seperti contoh dulu tahun 98 kalau nggak salah, atau 97 lah, konser di Purple kedua di Hotel Hyatt Jakarta. Sebagai kehormatan dia diwajibkan oleh Presiden Soeharto waktu itu pakai batik. Waduh, Pakai batik semua. iya gila pakai batik. Pakai batik semua. Udah pakai batik, karena Richie Blackmore-nya tidak hadir, Iya. digantilah dengan seorang gitaris, dia guru dari American Music Institute. Jadi setiap part-part yang dia bawakan, si ciri khas Purple-nya itu nggak ada karena terlalu ngabret. Jadi shredding di sana. Shredder, sehingga nuansa ini pendapat para musisi Indonesia waktu diwawancara, ya nggak jauh katanya seperti yang di kaset, tapi pas dengar melodi kayaknya bukan Richie Blackmore deh. Kalau kita merem ini bukan Richie Blackmore, karena ya itu karena setiap musisi dan setiap lagunya punya signatur sendiri, signatur pattern. Makanya kamu juga harus punya signatur pattern sendiri. Oh, gampang. Tutak tung deng. Terserah gitu mah. Itu mungkin. Nah, next apa lagi? Tapi eta Ian Peace nggak ada nomornya pakai batik kieu kan itu. Sama. Signaturnya dibuka dan Sama ya. Dia signaturnya kidal dia. Seperti halnya drummer Genesis. Nah, dia kan sambil nyanyi, sambil vokalin, ngedrumnya kidal. Tapi yang aneh teh lamun misalnya Ian Peace, mana tuh sok kieu. Eta teh Lebih ke apakah kebutuhan aransemen enggak, atau kumaha? jadi lebih dijiwai. Kayak gitu. Gini ya tuh, lebih banyak ke bahasa konyol mah. Kalau kamu lihat seseorang yang lagi makan bakso, terus diseruput enak, kamu yang lihat gimana? Ngacai, Ngiler. nggak jauh. Lihat pemain drum, merem-merem, gemes kayak gitunya juga, ada greget gitu. Enak kayak gimana lah gitu, sengaja Feelingnya itu. dapet ya. Dapat feel-nya dapet. Kirain teh dia menyatukan sama aransemen lagu yang dia bawakan juga. Memang karakter pembawaan main drumnya dia seperti itu, karena memang
Nah memang lamun kata Sunda nama bermusik itu harus pakai getih sih eta. Kayak ini, kayak Stevie. Kalau main gitar kan meremolek tuh dia. Wah, Nah, kayak gitu. Bener. Lu mamar meleknya di WC. menjiwai. Menjiwai kedatangan sesuatu. Nah, itu. Tapi Gi, ada nih. Gue tuh penasaran sebenarnya ya. Kenapa sih band-band jadul itu jago banget dalam aransemen gitu? Sedangkan Om tahu sendiri kan, dulu kan metronom belum ada Om. Zaman-zaman tahun 60 ke bawah gitu kan, 40-an. Tapi mereka tetap bisa bikin lagu yang iramanya tuh nggak naik turun gitu, tetap stabil, tetap statis gitu. Nah itu. Menurut mana Gi, kumaha Gi? Si. Bisa jago gitu? Kalau menurut Adi mah kayaknya lebih kepilih. Eta. Jadi Karena kan mau mungkin yang satu rekaman, yang satu bawa stick ya. Yuk metronom. tapi bener bener gitu sih. Bodor eta asup. Asup eta. Ya bener maksudnya band-band legendarisnya. Legendaris kenapa dia membuat aransemen teh bisa menjadi itu karena dari bikin pertamanya juga memang konsepsional sistemnya. Dia nyanyi lagu tuh bener nyanyi lagu. Jadi disiapinnya secara Konsepsional, situasional. Bahasana tah aja roh. Contoh kita ambil King Crimson. Iya. King Crimson yang kamu bahas adalah In the Court of the The King. King. In the Court itu pengadilan. Iya. Oh. King Crimson itu kan raja kejahatan. Kejahatan. Konon katanya waktu lagu itu dibikin tahun 69 berbarengan dengan ramenya yang pakai topi, pakai cerutu gitu. Pablo Escobar. Mafia. Oh, mafia. Mafia yang maksudnya memang mafia bergerak di bidang narkoba. Gitu. Rame-rame mafia. Waktu itu ditangkap ada satu gembongna menurutnya ditangkap disidangkan. Dia membuat seolah-olah pendengar itu kalau disidang teh kieu nya rasana. Oh. Itu konsepsional dan situasionalnya memang disesuaikan ya. Makanya kalau tahu artinya, artinya lagu eta kita dengar seolah-olah ulang siga ke dijudge ku berbagai artinya Orang-orang diadili. Nah, eta jagona band baheula. Bisa bikin nuansa sesuai dengan apa yang dia inginkan. Touch-nya dapat. Feel-nya dapat, nuansanya geus puguh. Banyak lagu-lagu legendaris yang tidak hanya King Crimson yang dibuat memang ya seperti tadi, situasional, konsepsional seperti itu nya. Contoh seperti di Purple. Nah, gimana ya? Ya. Gimana Om tah di Di Purple? Purple kan bingung, tekian album, mau bikin album. Judulnya naon? Bikin bunga lo di tepi danau. Kahuruan kerekaman teh. Bakaran. Kebakaran. Jadi muncul lagu Smoky On the wall. Smoke on the Water. Oh, itu gara-gara itu Om. Gitu jadi memang mengilham kemana? Bisa jadi. Ilham meureun. Sejadi. Jadi tapi jangan sampai ki orang nyanyi lagu ningali kotoran ayam. Lah bikin lagu ti kotok. Promise of the chicken. gitu oke gitu. Maksudnya memang konsepsional, situasional sehingga touch-nya diperhatikan, feel-nya diperhatikan, nuansanya diperhatikan. Makanya dari dulu sampai sekarang didengerin nggak akan bosen. Iya Om benar. Itu. Jadi secara nuansanya mungkin berulang juga. Iya, Soalnya dia bikin lagunya juga dari keseharian mereka juga. Ternyata makanya kekuatan musik itu seperti yang pernah saya bahas. Ternyata musik teh kuatnya teh bisa ngebuka portal memori. Itu portal memori buat diri kita sendiri dan portal memori terhadap tema yang dibawakan oleh band yang kita dengar. Ya, walaupun kita di memori kita kita belum pernah di pengadilan tapi merasakan rasanya pengadilan doang. Kayak gitu. Ya seperti di Parpra ada lagi When the Blind Man Cry. Kamu ngebayangin seorang yang buta nangis, sok. Kalau saya dengar When the Blind Man Cry, saya ngebayangin saya sebagai seorang buta yang menderita. Dan tidak bisa ngedengerin lagu eta berserian. Pas begitu diputar, iya ya. Padahal ngerti lo bahasana. Nah, Padahal ngerti bahasana. Mungkin karena itu juga bisa jadi Om sedihnya. secara nuansa dan ada sebenarnya lagunya menyentuh hati. Karena jago-jago band legendaris gitu. Makanya jangan menyepelekan, jangan maksudnya memandang sebelah mata. Doh mau melakukan band jadul. Oh silahkan coba. Silahkan cobaan. Saya juga bingung. Oke, next. Itu benar-benar. Berarti tadi udah dibahasnya Om. Ketika ada band legendaris yang dia pergi ke suatu tempat lalu bikin lagu tentang tempat itu, kayak Smoke on the Water, terus kayak apa sih tadi tuh? Ya itu seperti King Crimson yang di King pengadilan. Crimson di pengadilan, ya kan? Kalau untuk proses recordingnya tuh kayak gimana Om? Nah. Kira-kira
Iya, nu yang Kan iya. berat om, zaman dulu nggak ada, Ya, maksudnya ini- nggak secanggih sekarang, nggak kebayang gitu. Ini yang jadi apa naonnya tuh faktor utama band legendaris jago teh naon. Yang pertama yang saya tahu dia nggak pakai metronom. Metronom baru muncul tahun 85. Kalah. So, yang jadi pikiran saya bagaimana kalau bawain odd time signature atau penandaan ganjil, beat ganjil, metronomnya nggak ada tapi kok bareng. Itu feeling yang kuat. Kela kita ngahulang So, sejarah. ngulang dulu ya warga musik, tunggu bentar. Coba. Bingung oke. Kalau misalnya ketukan 4/4 terus fill-in 5/4. Nah, itu yang pertama karena tidak ada metronom berarti feeling mereka kuat. Yang kedua secara recording ya kita jangan ngebahas yang terlalu jauh karena recordingnya memakai piringan hitam dengan menggunakan gramofon. Kita mah yang ngebahas yang 70-an itu gramofon itu alat untuk memutar piringan hitam. Oh. Nah yang kedua proses recording tahun band legendaris di bawah 80 itu masih memakai pita besar, pita master. Oh. Dulu pengalaman saya tahun 90-an track itu untuk satu kali sip itu harganya waktu masih 60.000. Beli pitanya tahun 97-an lah, 97 98. 60.000 satu sip, tapi katanya kalau pitanya ada karena harga pitanya waktu itu 800.000. Wah lebih mahal. Nah, sekarang yang di logika gini, mungkin karena lihat waktu itu rekamannya masih pakai pita, sehingga kan kalau zaman sekarang kan kita MIDI. Iya, Contoh, bisa pakai MIDI. kalau salah tinggal blok, galer, Dihapus. sambung. Iya. Bayangin kalau pakai pita, ada yang salah gimana? Dilem super glue. Dipotong. Bisa. Dipotong. Emang bisa dipotong dan disambung Nah lagi? justru karena itu, Kan nggak bisa. nah Kan? justru karena itu kayak gini, tong salah sih ya, Oh jangan sampai salah. tong salah aja. Potongnya susah. Hese, gitu mungkin karena memang jadi Jadi costnya makin mahal Nah, kalau kita itu. nggak menguasai lagunya ketika recording. itu band-band di kita aja lah kita kupas sedikit. God Bless tahun 79 waktu album Huma di Atas Bukit itu waktu dibilangin mereka ngetrack nggak pakai metronom. Kemarin kan lu dengar lagunya kayak gimana yang Anak Adam. Mending yang inilah. Nah, itu nggak pakai metronom. Pilih. Tapi, nah saya anehnya gini, zaman sekarang meremehkan band legendarisnya. Padahal recording zaman sekarang udah metronomnya ada, gayanya enak, masih salah. Iya. Terus bisa main. Nah, band legendaris nggak ada metronom, rekamannya seada-adanya, legenda sampai sekarang. Baik secara teknik, nah dari teknik, kalau kita kupas dulu ke teknik, Iya. kadang orang berpikiran, oh, naon sih teknik? Nggak ada bedanya. Band legendaris sama band sekarang. Nah saya tanya, kalau chord A Iya. zaman dulu sama zaman sekarang beda nggak? Enggak om. Sama. Kalau ketukan Super 8 tahun 70, lagu 70 sama nggak? Sama. Terus kenapa sudah beda? Nah itu yang pertama. Yang kedua mungkin kepikiran gini, kenapa ya om band-band Eropa jaraku? Nah. Ya mah jerok ya ngebahasna. Siapa yang pertama kali menciptakan di luar sejarah alat musik di dalam? Siapa yang pertama kali menciptakan notasi-notasi alat musik? Yaitu orang Eropa. Oh Eropa. Ya berarti mana yang boga ilmu intinya? Oh. Kan itu kita kan. Berarti yang masuk ke kita itu ini pandangan saya warga musik. Berarti yang masuk ke Indonesia itu adalah pengembangannya. Makanya kalau kita lihat mungkin kamu ada broken chord di YouTube, Iya. kok gitu? Padahal mah gitu kene. Tapi ntar itu mah dan bugana itu mah pasti ya mereka nyebarin ke Eropa dulu, kayak Indonesia mah tenang. Iya. Pengembangannya. gitu. Kayak kamu mungkin kalau di drum ada teknik rudiment ambil paradiddle. Padahal sama dasarnya kanan kiri kiri. Pas dilihat YouTube, nah si orang bule mah beda. Nah itu bugana. Orang mah hanya pengembangannya. Makanya kita tetap masih aneh lihat orang luar main. Iya. Karena masih sama itu teh. Saya nyadari di sana, padahal gitu kene. Tapi kita kok ngerasa masih lihat orang luar itu. Nah itu benar. itu sejarah mungkin permulaan kenapa notasi dibuat sehingga mereka tetap menjadi aneh buat kita karena yang mereka yang pertama punya gitu. Tapi Abi sempet waktu bawain gitar yang Come Together. Kalau Agi dengerin dari sound HP om sama sound yang recording dia yang udah jadi dari tune si drumnya kenapa bisa beda gitu? Padahal kan kita di era yang udah berkembang pesat lah gitu kan, udah yang
tinggi gitu. Mereka kan masih di bawah secara tune. Kalau Kenapa menurut nggak bisa ngejar tune yang lebih bawah? kalau menurut saya nih Gi ya, mungkin karena alatnya juga beda Gi. Oh. Kita kan pakai alat yang lebih modern. Otomatis suara, tone dan artikulasinya juga beda kalau dipukul. Kalau misalkan drum gitu ya, begitupun gitar. Makin old school, makin tua gitar, makin unik suaranya. Nah, Itu tapi masih secara sama. itu kumur nggak, Om? Itu masih sama. Jadi maksudnya gini, ini pengalaman saya dulu ya.